Halo teman-teman, ini saya mau mengurus kakak saya ya, pembaharuannya di kelurahan saya, di kantor Kelurahan Gunung Putri, Kabupaten Bogor ya. Di sini saya mau minta tanda tangan kepala dusunnya, karena menurut informasi beliau ada di kantor kelurahan ini. Jadi saya sengaja rekam supaya teman-teman tahu ada pungli kah atau tidak ya. Kita pengen buktikan ya. Ini saya mau minta tanda tangan kadus, tinggal kepala dusun yang belum tanda tangan. Kemarin Pak RW sudah, Pak RT sudah, sekarang tinggal kadusnya. Coba ada pungli enggak di sini ya. Oke. Nah, ini kantornya. Oke, sekarang saya mau beranjak ke sana, nanti saya rekam, oke? Karena ternyata kadus saya sendiri ini tidak ada di tempat dan saya langsung diterima oleh staf-staf desanya ya. Udah Bu. Dan ini sekretaris desanya. Sekarang sekolah kelas berapa? Satu SMK. Jadi ternyata kadusnya ini nggak ada di tempat ya, sedang ada kegiatan di luar. Nah, ini para staf-staf desa, dan ini adalah desnya, sekretaris desa, dan alhamdulillah ternyata tidak ada pungli di sini. Oke, ini sengaja saya rekam mereka ini supaya buat teman-teman juga tahu ya bahwa memang di sini tidak ada pungli sepeser pun. Ya, mudah-mudahan selamanya seperti itu ya. Dan ini ruang penerimaan atau resepsionis ya, pendaftarannya untuk mengurus segala apapun bentuk dokumen, entah itu KK, KTP, pokoknya dokumen kependudukan teman-temannya. Dan di sini terbukti tidak ada pungli, apalagi mungkin Bapak Gubernur kita nih, Bapak Deddy Mulyadi sedang gencar-gencarnya memberantas tentang yang namanya pungli. Oke, terima kasih. Dan ini berkas saya yang saya dapatkan dari desa, yang selanjutnya akan saya bawa ke kecamatan ya. Singkatnya, saya sudah sampai di kantor kecamatan tempat tinggal saya ya, yang jaraknya mungkin ada sekitar 20 kilo dari kantor desa atau kelurahan tempat tinggal saya. Nah, sekarang coba kita akan masuk ke ruangan kantor kecamatan ini ya. Dan di dalam ternyata sudah banyak warga yang antri ya. Nah, sekarang saya sudah masuk dan mengambil nomor antrian di mesin nomor antrian. Dan itu mereka para warga yang mungkin sudah sejak tadi mengantri ya, mengurus dokumen-dokumen kependudukan. Lampiran dari desa itu diserahkan ke loket 1. Kemudian setelah selesai, nantinya akan diproses langsung ke loket 2 itu ya. Nih saya zoom. Nah, jadi setelah selesai kita akan ke loket 2 ini. Dan ini berkas yang saya bawa dari kantor desa saya atau kantor kelurahan saya, yang sudah ditandatangani oleh semua aparat desa seperti RT, RW, dan kadus ya, juga staf desa atau staf kelurahan di tempat tinggal saya. Dan alhamdulillah di sana tidak ada administrasi atau pungli yang dipinta.
Ya, mudah-mudahan di kecamatan ini pun tidak ada yang namanya administrasi. Nah, ini mungkin warga yang sudah selesai ya, tinggal mengambil saja dokumen yang sedang diurusnya di loket 2 ini ya. Jadi prosesnya untuk pembaharuan KK lampiran dari desa ini diserahkan ke loket 1 sana. Itu ya. Setelah itu nanti staf atau dari loket 1 itu diserahkan ke loket 2 ini untuk diproses selanjutnya. Kemudian setelah itu disuruh menunggunya. Nanti setelah diproses itu kita mengambil nomor antrian lagi untuk panggilan berikutnya di loket 2 ini ya. Jadi buat warga yang mau mengurus KK itu di tempat saya itu lampiran dari desa dari kelurahan itu diserahkan ke loket 1 sana. Kemudian nanti stafnya menyerahkan selanjutnya ke loket 2 ini untuk diproses. Jadi ya sementara saya pun menunggu dokumen kakak saya yang tadi sudah diterima di loket 1 dan sudah diserahkan ke loket 2. Tinggal menunggu panggilan dari loket 2 dari staf kecamatan di loket 2 ini. Dan alhamdulillah sejauh ini berkas saya yang sudah saya serahkan ke loket 1 dan sudah sampai ke loket 2, tinggal menunggu proses selesainya. Itu tidak ada yang namanya administrasi atau pungli ya. Seperti halnya dengan warga dari Palembang ini yang sebelumnya sudah saya konfirmasi bahwa mereka nih ingin mengurus atau meminta surat domisili ya, surat domisili mungkin untuk keperluan kerja atau mungkin pernikahan ya. Jadi setelah tadi saya konfirmasi seperti itu ya, mengurus surat domisili. Jadi si mbaknya ini atau si kakaknya ini ingin bekerja di Bogor sini ya. Karena kebetulan si kakaknya ini kan dari Palembang, jadi harus memerlukan yang namanya surat domisili. Ya, jadi fungsinya surat domisili itu memang penting. Jadi untuk menerangkan bahwa kita tuh tinggal atau berasal dari daerah mana dan sekarang tinggal di daerah mana gitu ya. Jadi menerangkan bahwa kita tuh berasal dari mana. Jadi diperlukan yang namanya surat domisili untuk keperluan misalkan ya menikah, mencari pekerjaan dan lain-lainnya ya. Jadi itu yang dibutuhkan surat domisili, dan itu juga sudah menjadi satu peraturan pemerintah ya. Jadi buat teman-teman nih kalau misalkan emang kebetulan ingin mengurus dokumen kependudukan seperti KTP, KK dan lain-lainnya, bila ada pungli atau misalkan dimintakan administrasi, jangan sungkan atau segan untuk melaporkan ke pihak-pihak terkait. Kalau di sini kan saya tinggal di Bogor, Provinsi Jawa Barat dengan Gubernur Bapak Deddy Mulyadi, saya tidak akan sungkan dan akan langsung melaporkan hal ini ke Pak Deddy Mulyadi bila ada pungli atau dimintakan administrasi di kantor kecamatan ini.
seperti ya, mbaknya ini, kakaknya ini juga tadi saya sudah konfirmasikan juga. Bilang saja kak atau mbak ke saya kalau misalkan dimintakan administrasi, nanti saya akan laporkan gitu. Dan alhamdulillah emang ternyata tidak ada ya. Ya mudah-mudahan untuk semua lini ke kelurahan, kecamatan itu tidak adanya yang namanya administrasi ataupun pungli. Seperti juga si kakaknya ini juga ingin mengurus dokumen kependudukannya. Tadi sudah saya jelaskan juga supaya melaporkan bila dimintakan administrasi gitu. Oke, mungkin singkatnya saya sudah jadi ya, alhamdulillah kakak saya sudah jadi dan saya tidak mengeluarkan administrasi sepeser pun ya. Terima kasih buat staf-staf kecamatan yang tanpa pamrih dan sudah membantu warga khususnya di Bogor, Jawa Barat ini. Semoga bapak-bapak atau ibu-ibu staf kecamatan ini selalu sehat dan sukses, amin. Tetap semangat buat kalian para pejuang warga, dan terima kasih buat Bapak Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat yang sudah memimpin warga Jawa Barat ini dengan tegas, baik, ramah, dan juga pastinya berwibawa. Terima kasih.